Electronic commerce atau e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual beli dalam praktiknya dilakukan secara online melalui media elektronik. Dengan adanya e-commerce, pelanggan dapat membeli produk atau layanan dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat elektronik serta ponsel pintar. Salah satu bentuk perdagangan ini paling mudah dilakukan kepala daerah di kawasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat e-commerce bagi pelaku usaha. Apa sih manfaat e-commerce bagi pelaku usaha? Manfaat e-commerce bagi pelaku usaha itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu penjualan global. E-commerce memungkinkan pelaku usaha untuk menjual produk atau layanan mereka ke pasar global tanpa batasan geografis. Hal ini memperluas jangkauan pasar mereka secara signifikan dan memberikan kesempatan untuk menjangkau konsumen di berbagai negara di seluruh dunia. Dengan akses yang lebih luas ini, peluang penjualan menjadi lebih besar, meningkatkan potensi pendapatan bisnis juga. Dan yang kedua ini ada memangkas biaya operasional. Bisnis e-commerce cenderung memiliki biaya operasional yang lebih rendah daripada bisnis fisik. Kenapa? Karena e-commerce tidak memerlukan biaya sewa tempat usaha fisik yang mahal, biaya utilitas, atau biaya stok barang yang besar. Biaya operasional yang lebih rendah ini dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan profitabilitas bisnis mereka. Dan yang terakhir ini ada pengurangan harga pokok. E-commerce seringkali memungkinkan pelaku usaha untuk mengurangi harga pokok barang karena adanya efisiensi dalam proses pengelolaan stok, distribusi, dan penjualan. Dengan peningkatan efisiensi ini, pelaku usaha dapat mengelola persediaan mereka dengan lebih baik, mengurangi biaya persediaan, dan pada akhirnya menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang tadi, pelaku usaha dapat memperluas pasar mereka, mengurangi biaya operasional, serta menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Semuanya secara bersamaan meningkatkan daya saing dan keberhasilan bisnis mereka dalam ekosistem e-commerce. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai manfaat e-commerce bagi konsumen. Yang pertama itu belanja 24/7. Jadi di sini kita bisa memanfaatkan waktu kita 24 jam 7 hari untuk belanja. Jadi bisa lebih punya banyak waktu untuk memilih-milih apa saja yang ingin kita beli secara online gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua itu ada menghemat waktu. Dengan menghemat waktu di sini itu kita bisa menghemat waktu tanpa harus pergi-pergi ke toko untuk membeli barang, tanpa harus pergi-pergi ke toko secara offline gitu. Seperti halnya kita bisa dengan membuka handphone, kita bisa mencari barang-barang yang ingin kita beli, seperti itu. Yang ketiga, ada barang atau jasa semakin murah. Biasanya dengan kita menggunakan aplikasi e-commerce, kita bisa melihat barang-barang yang bisa terlihat lebih murah, atau terkadang toko-toko tersebut juga menyediakan harga-harga diskon atau harga-harga yang flash sale mungkin, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada kekurangan dari e-commerce. Yang pertama itu tidak bisa melihat barang secara langsung. Berbelanja secara online akan membuat pelanggan tidak bisa melihat barang atau jasa secara langsung. Meski sekarang telah ada sistem rating atau pemberian testimoni, beberapa orang merasa bahwa hal ini tidak menjamin barang atau jasa yang akan mereka dapatkan memiliki kualitas sama seperti yang dijanjikan. Yang kedua, ada resiko besar. Kekurangan e-commerce yang merupakan implikasi dari poin pertama adalah memiliki resiko yang besar. Artinya, e-commerce tidak bisa selalu 100% menjamin keamanan seluruh barang yang terjual di sana. Dalam pembelanjaan dengan proses tersebut, terdapat kemungkinan barang yang tidak dikirim atau kualitasnya tidak sebaik yang dijanjikan oleh toko tersebut. Hal ini bisa diminimalkan dengan berbelanja melalui perusahaan yang memang menawarkan keamanan belanja seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Selain itu masih ada resiko berupa pencurian data pribadi hingga pencurian kartu kredit. Kunci dari berbelanja di platform ini adalah selalu hati-hati ganti password secara rutin dan membeli di toko yang terpercaya.
Yang ketiga ada persaingan harga. Persaingan harga ini sebenarnya baik untuk pelanggan, namun bisa jadi merugikan untuk penjual. Karena mudah untuk mencari barang atau jasa yang dicari, maka orang juga dapat dengan mudah membanding-bandingkan barang atau jasa yang ditawarkan oleh toko. Hal ini dapat mendorong persaingan harga yang ketat, sehingga penjual tidak bisa mendapatkan untung yang besar. Selanjutnya, contoh e-commerce di Indonesia. Yang pertama itu ada jual beli online di marketplace. Yang contohnya seperti Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan masih banyak lagi marketplace lainnya. Yang kedua ada internet banking dan SMS banking. Yang contohnya seperti internet banking BCA, Mandiri, BTN, BRI, dan masih banyak lagi bank-bank lainnya yang menggunakan internet banking. Yang tujuannya mempermudah kita untuk melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga itu ada TV kabel dan internet provider. Yang contohnya seperti IndiHome, MNC Fashion, Trans Fashion. Yang tujuannya untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk kita agar lebih luas untuk jangkauannya. Jenis-jenis e-commerce. Perdagangan online bukan sebatas antara penjual dan pembeli saja. Nah, jenis-jenis e-commerce itu yang pertama yaitu ada B2B atau business to business, yaitu suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain, disebut model B2B. Nah, contoh model B2B ini yaitu perusahaan yang membeli perlengkapan kantor langsung dari produsen seperti Lalali, MBIS, dan Electronic City. Lalu yang kedua itu ada Business to Public Administration atau B2A, yaitu e-commerce dengan model ini hampir mirip dengan B2B, akan tetapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Nah, contoh B2A e-commerce adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Contohnya itu Clue dan Asela. Clue ini membantu pemerintah dan perusahaan dengan menyediakan software, sedangkan Asela melakukan administrasi publik dalam rangka membantu pemerintah dengan konsep software as a service. Lalu yang ketiga itu ada business to consumer atau B2C. Nah, pada tipe ini perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan. Pelanggan e-commerce B2C biasanya pengecer. Nah, contohnya adalah ketika seseorang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Contohnya seperti Blibli, Lazada, maupun Gramedia. Lalu yang keempat itu ada consumer to business atau C2B. Nah, tidak seperti B2C, e-commerce dengan model C2B merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contoh model bisnis ini yaitu seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan, retail, dan lainnya. Nah, contoh websitenya itu seperti Freelancer, Upwork, dan iStock. Itu contoh C2B. Lalu yang kelima itu ada Consumer to Public Administration atau C2A. Nah, jenis e-commerce C2A itu bekerja seperti C2B, hanya saja proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Lalu yang keenam itu ada consumer to consumer atau C2C. E-commerce dengan model C2C merupakan transaksi online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Contohnya seperti Tokopedia, OLX, Kaskus, Shopee. Nah, jadi kesimpulannya ini, e-commerce itu adalah singkatan
pengembangan dari perdagangan elektronik telah membuktikan dirinya sebagai kekuatan pendorong dalam pasar global, dengan kemampuannya untuk memperluas jangkauan, memberikan akses mudah, dan mengoptimalkan pengalaman konsumen. E-commerce telah secara signifikan mengubah cara kita berbelanja. Hal ini juga telah memungkinkan peningkatan peluang bisnis, akses global yang lebih besar, dan inovasi yang tak terbatas. E-commerce terus menjadi kekuatan utama dalam perekonomian global, mengubah lanskap bisnis secara fundamental. Sekian, terima kasih.